Riset dan inovasi yang berkelanjutan adalah kunci menjawab tantangan bangsa dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbicara mengenai industri masa depan, teknologi otonom kini berkembang semakin pesat. Robot tidak lagi sekedar otomatisasi biasa, tapi sudah mampu mengambil keputusan langsung, bahkan di lingkungan yang tidak terstruktur. Bersama narasumber kita, Roni Permana Saputra dari Pusat Riset Mekatronika Cerdas, ikuti keseruan kami langsung dari Laboratorium BRIN, KST Samaun Samadikun Bandung dalam program BRIN Lab to Life, menembus batas inovasi dari laboratorium ke kehidupan sehari-hari. Halo Pak Roni, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Pak? Kita sedang mempersiapkan untuk uji coba robot otonom untuk delivery. Robot, riset robotika mungkin ya Pak? Ya, riset robotika, Pak. Kebetulan kami dari BRIN Lab to Life ingin bertanya lebih jauh terkait riset robotika, boleh Pak? Oh, iya boleh. Kita sambil duduk ya. Berkenaan dengan riset robotika nih Pak, tentunya proses litbang jirap yang dilakukan ini melalui tahapan yang cukup panjang atau membutuhkan waktu yang sangat lama juga, tidak singkat artinya. Nah, apa sebetulnya yang menjadi motivasi utama atau permasalahan spesifik apa yang ingin Bapak Roni selesaikan melalui riset ini Pak? Mungkin dari motivasi ya. Motivasi kita sebetulnya motivasi kami itu sederhana, ingin mengembangkan sistem robotika yang otonom yang dapat membantu berbagai tugas kita di kehidupan nyata, baik itu untuk tugas-tugas sehari-hari atau tugas-tugas yang memang sulit untuk dilakukan oleh kita atau terlalu berbahaya lingkungannya. Jadi kita ingin mengembangkan robot yang memang dapat membantu kita di kehidupan sehari-hari. Terus apa yang membedakan riset yang dilakukan oleh Pak Roni ini dibandingkan dengan solusi teknologi yang sudah ada saat ini? Jadi kalau kita lihat sekarang itu sudah ada banyak mungkin ya teknologi robotika yang diterapkan di berbagai sektor. Yeah. Contoh tuh di industri yang mungkin sudah sangat banyak. Tapi saat ini kebanyakan teknologi robotika atau sistem robotika itu dapat diterapkan di kondisi-kondisi tertentu saja atau di lingkungan-lingkungan tertentu saja untuk tugas spesifik yang memang sudah dikondisikan. Nah, yang ingin kita terus kembangkan ialah karena di kehidupan nyata itu dia harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang bisa berubah-ubah atau bahkan dia bisa melakukan beberapa tugas gitu kan. Tapi beradaptasi dengan lingkungan. Yang paling penting itu sebenarnya itu tadi. Karena masih sangat sulit saat ini untuk robot atau sistem robot tersebut. Tadi tantangan terbesarnya itu bagaimana dia memiliki kecerdasan untuk beradaptasi di lingkungan nyata. Okay. Produk atau purwarupa yang sudah berhasil dirampungkan di riset ini apa saja nih Pak? Jadi kalau di kelompok riset kami ada beberapa purwarupa gitu, purwarupa yang telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi ya, mulai dari aplikasi kesehatan, contoh untuk robot telesurgery, untuk aplikasi logistik, untuk aplikasi hankam. Jadi ada macam-macam aplikasi yang coba kita terapkan teknologi robotika ini. Beberapa tahun terakhir kita memang banyak fokus di pengembangan sistem robotik untuk aplikasi intelligent mobility. Contohnya itu di 2023 kita mengembangkan iSitter. Jadi iSitter itu alat mobilitas otonom yang dapat diaplikasikan di lingkungan-lingkungan indoor, kawasan indoor seperti di 2024 kita mengembangkan versi outdoornya, OSitter. Jadi alat mobilitas otonom juga, tapi untuk di lingkungan outdoor. Di tahun 2025 kita kembangkan untuk delivery, jadi aplikasi logistik. Nah, tahun ini kita coba ke arah yang pertama kita ingin mengintegrasikan tadi ekosistem intelligent mobility tersebut. Tadi baik itu untuk penumpang, untuk barang, logistik gitu kan. Kita ingin integrasikan ekosistem tersebut. Kemudian kita juga coba merambah untuk aplikasi
flexible manufacturing untuk di industri. Jadi robot multi agent untuk di manufacturing, dan juga kita coba kembangkan robot untuk aplikasi-aplikasi di kondisi ekstrim. Contoh untuk inspeksi di power plant, untuk inspeksi di respon bencana. Kita coba kembangkan hal-hal tersebut juga. Terkait dengan teknis dan perancangan ya Pak. Secara teknis komponen utama dalam sistem robotika ini yang digunakan apa saja nih Pak? Apakah di sensornya kah, aktuatornya kah, ataukah pengontrolnya, atau ada yang lain? Jadi kalau kita analogikan, saya suka menganalogikan sistem robot itu seperti kita manusia gitu. Jadi ada 3 bagian utama. Jadi ada 3 bagian utama untuk membentuk satu kesatuan sistem robotika tersebut. Yang pertama itu sensor. Sensor. Jadi sistem sensor itu kalau di tubuh kita itu ibarat panca indera. Ya, jadi untuk memahami lingkungan, nah itu sistem-sistem sensor. Contoh kamera, GPS, IMU. Jadi dia mengumpulkan informasi-informasi lingkungan untuk tugas robot tersebut. Bagian kedua itu sistem aktuator dan mekanik ya. Jadi kalau di tubuh kita itu ya tubuh dan otot gitu. Jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan fisik, bergerak. Nah, itu sistem di robot itu sistem mekanik dan aktuator. Dan yang ketiga itu sistem kontrol dan kecerdasan. Jadi kalau kita tuh otaknya lah, otak manusia. Jadi di sistem robot itu untuk mengambil keputusan, memproses informasi dari sensor-sensor tadi sehingga dapat diambil keputusan seperti apa atau harus melakukan seperti apa, itu diproses di bagian kendali dan kecerdasan. Barangkali sedikit aja Pak nih terkait integrasi sistem. Saya tertariknya ini terkait robot yang mampu merespon lingkungan yang dalam kondisi tertentu ya mungkin dinamis lah ya. Itu ya bisa digambarkan seperti apa Pak? Jadi memang ada untuk integrasi secara keseluruhan ya. Memang sistem robot itu integrasi. Jadi tantangannya tuh macam-macam. Tadi kita bisa mulai dari 3 sistem tadi. Gitu. Dari sistem sensor dia ya harus bisa memahami lingkungan, mengambil seluruh informasi dari lingkungan secara handal di berbagai kondisi. Contoh beda pencahayaan, kemudian beda cuaca, tapi dia harus secara handal dapat memahami lingkungan. Dari sisi mekanik misalnya, itu dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi fisik gitu kan. Contoh ya kondisi medannya yang beda-beda, kerataan, ketinggian, dia harus bisa mengkondisikan itu. Kemudian dari sisi pemrosesan data, kecerdasan, dia harus bisa memproses data secara cepat. Karena untuk bisa bereaksi di lingkungan secara real time, secara cepat, dia decision makingnya atau pengambilan keputusannya, pemrosesannya harus bisa dilakukan secara cepat. Nah, dari keseluruhan itu Pak, untuk barangkali untuk etika dan keamanannya ini seperti apa? Kan tidak dalam praktiknya mungkin nanti di lapangannya ada hubungan antara robot dan manusia nih. Itu jadi memang yang paling penting yang pertama itu tadi kan kita mengembangkan sistem robot itu untuk membantu kita, bukan untuk mengekspansi kita, untuk membantu manusia. Jadi hal yang paling utama itu dia harus aman. Jadi ketika kita memiliki sistem otonom misalnya, dia dapat mengambil keputusan berdasarkan data. Kita harus memastikan data-data tersebut handal. Jika ada terjadi kegagalan misalnya dari satu sistem, harus ada backupnya. Sehingga keamanan tadi, misal ketika robot berjalan otonom, ada obstacle, kita sensornya nggak hanya satu, tapi kita harus ada backup beberapa sehingga bahkan mungkin intervensi dari manusia. Sehingga tadi keamanan operasi tersebut terjaga. Yang kedua, dari sisi misal sensor yang dapat menangkap gambar ya atau lingkungan sekitar, itu juga kita perlu memperhatikan dari sisi privacy ya. Jadi kalau robot misalnya tuh bisa mengambil gambar dari lingkungannya, ada manusia atau siapapun di sana, itu kita penggunaan data itu harus diperhatikan secara bertanggung jawab. Karena itu menyangkut tadi etika, privacy juga itu harus diperhatikan. Tingkat keamanannya harus diperhatikan.
Oh, lumayan kompleks ya Pak. Ya lumayan. Nah, tadi berbagai produk yang Pak Roni sebutkan nih dari iSetter, OSITER, kemudian yang terbaru yang DLI. Barangkali kan ini ada tantangan khususnya dari masing-masing produk. Kira-kira apa saja itu Pak? Kalau bisa diceritakan nih. Jadi sebetulnya yang tantangan terbesar yang memang selama ini kita coba terus dalami, kita coba terus cari solusi-solusi yang paling optimal itu tadi bagaimana dia bisa beroperasi secara handal dan adaptif di dunia nyata. Oke, siap. Karena kita banyak mengembangkan misal sistem kecerdasan atau kendali. Ketika kita modelkan, ketika kita coba implementasikan di simulasi yang dimana lingkungan tersebut ideal, itu bekerja dengan baik gitu kan, secara optimal. Tapi ketika kita mengimplementasikan hal tersebut di dunia nyata, yang mana ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan, faktor lingkungan, faktor cuaca, faktor cahaya, atau lingkungan yang berubah-ubah. Nah itu tantangan tersendiri. Jadi selama ini memang itu tantangan terbesar yang perlu kita cari solusi yang paling optimal. Mungkin kita belum bisa mencapai solusi untuk secara keseluruhan, tapi di beberapa kasus kita bisa coba dalami solusi terbaik apa yang bisa diterapkan di sana. Kalau robot ini menggunakan baterai atau gimana Pak? Oh, kalau untuk sumber dayanya memang dari baterai. Nah ini dari sisi baterainya sendiri nih ada kendala atau seperti apa Pak? Jadi kalau kita sendiri di sini ya di kelompok riset kami memang tidak secara fokus mendalami masalah baterainya. Jadi kita saat ini untuk baterai tersebut sebagai pengguna, tapi memang itu salah satu komponen yang sangat vital ya untuk sistem robotika ini karena dia sumber daya utama gitu. Jadi kita perlu tadi mempertimbangkan juga baterai apa yang cocok, kemudian durasi yang dibutuhkan untuk operasi, kemudian bagaimana sustainability-nya itu memang perlu diperhatikan. Berkenaan dengan potensi Pak, potensi implementasi dari hasil riset nih, seperti apa Pak? Apakah di sektor industri atau di kehidupan sehari-hari seperti apa nih? Jadi sebenarnya potensi teknologi robotika ini ada sangat besar ya. Ada banyak di berbagai sektor. Tadi seperti saya sampaikan di industri sudah banyak gitu kan, untuk di logistik juga. Kemudian saat ini juga banyak teknologi robotika yang bisa diterapkan di sektor pertanian untuk precision agriculture sebagai contoh, mekanisasi pertanian. Nah ini Pak terkait apa ya? Terkait sumber daya manusia barangkali aja. Barangkali ada generasi muda yang tertarik di bidang robotika ini. Apa yang bisa Pak Roni sampaikan terkait hal tersebut? Pesankah ataukah bagaimana seperti itu untuk bergabung di robotika ini? Jadi kalau dari saya ya, riset robotika itu sangat menarik. Sangat menarik. Riset robotika itu mungkin tidak mudah, kompleks, tapi yakin ketika kita sudah memulai terjun di mendalami tentang riset robotika itu akan semakin menarik gitu. Jadi kita bisa coba mulai dari hal-hal yang lebih sederhana dulu gitu mungkin. Tapi kita bisa lihat ada banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di riset robotika tersebut. Jadi saat ini kita bisa melihat gitu, teknologi robotika itu sudah berkembang sangat pesat gitu kan. Betul. Dan bagi saya kita jangan terpaku hanya sebagai pengguna teknologi. Kita harus sama-sama berjuang sehingga kita Indonesia ini tadi tidak hanya sebagai pengguna tapi juga kita bisa mengembangkan teknologi tadi. Terakhir Pak, setuju nggak terkait inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi harus hadir dalam kehidupan? Betul. Jadi karena sumber awal inovasi itu berdasarkan kebutuhan. Ya. Jadi ketika kita berinovasi itu mungkin bukan contoh misal di robotika, mungkin kita pola pikir kita bukan hanya robot tersebut bisa apa, tapi permasalahan
bisa diselesaikan oleh teknologi robotika tersebut. Siap, Mungkin itu. siap. Luar biasa Pak Roni, terima kasih atas wawasan dan pengetahuan yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan riset yang dikembangkan ini bisa memberikan dampak nyata dan juga manfaat luas bagi masyarakat. Salam sehat selalu untuk Pak Roni dan tim. Kawan Brin, demikian perbincangan kita mengenai riset robotika. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan insight dan juga inspirasi bagi kita semua. Riset dan inovasi bukanlah tentang hasil yang instan, melainkan konsistensi, ketekunan, dan juga kebermanfaatan jangka panjang. Riset robotika tidak tercipta dalam sekejap, tetapi melalui proses panjang yang dipenuhi dedikasi dan pembelajaran. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian penting menuju penyempurnaan. Inovasi tidak berhenti di laboratorium, melainkan harus hadir dalam kehidupan. Sampai bertemu di Brin Lab to Life berikutnya. Salam Brin.